Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku di channel cerita yang Allah muliakan di dunia dan di akhirat kelak. Hari ini kita akan mendengarkan satu kisah seorang anak yang hidupnya di hutan belantara bersama seekor ular raksasa karena ulah pamannya. Kisah ini banyak memberikan kita pelajaran hidup. Namun, sebelum kita melanjutkan ceritanya, mari saudaraku, sempatkan untuk menulis sholawat di kolom komentar. Semoga kelak menjadi syafaat di yaumil mahsyar bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang anak lelaki bernama Awan. Ia baru berusia 10 tahun, namun hidupnya sudah penuh luka. Kedua orang tuanya telah meninggal dunia dalam kecelakaan ketika Awan masih bayi, sehingga ia diasuh oleh pamannya, seorang pria kasar bernama Pak Bara. Pak Bara bukanlah orang yang penyayang. Ia memandang Awan sebagai beban, bukan sebagai keluarganya. Setiap hari Awan dipaksa bekerja keras di ladang tanpa mendapat kasih sayang ataupun makanan yang cukup. Suatu hari Pak Bara menuduh Awan mencuri uangnya, meskipun anak itu tidak melakukannya. Dalam kemarahannya Pak Bara mengusir Awan dari rumah. "Aku tidak butuh anak pembawa sial seperti kamu. Pergi dan jangan pernah kembali," bentak Pak Bara sambil melemparkan sebuah karung kecil berisi pakaian lusuh kepada Awan. Dengan hati yang remuk, Awan melangkahkan kaki ke dalam hutan tanpa tujuan. Malam itu ia hanya tidur beralas dedaunan, menangis dalam kegelapan sambil memeluk lututnya. Hutan yang besar dan sunyi tampak menakutkan bagi anak kecil seperti dirinya. Namun, ketika fajar menyingsing, hidup Awan berubah. Ia terbangun oleh suara gemuruh yang aneh, seperti suara ranting besar yang patah. Ketika ia membuka mata, ia melihat seekor ular raksasa yang berwarna hijau zamrud dengan mata kuning menyala berdiri di depannya. Tubuhnya besar, panjangnya seperti pohon-pohon yang menjulang tinggi di sekitarnya. Awan seketika membeku ketakutan, tetapi ular itu tidak menyerangnya, bahkan sebaliknya. Ular tersebut menunduk dan menatap Awan dengan lembut, seolah memahami penderitaan anak kecil itu. Ular itu menyentuhkan ujung ekornya ke tanah, mengisyaratkan agar Awan mengikutinya. Awalnya Awan ragu, tetapi rasa penasaran dan keputusasaannya membuatnya mengikuti ular itu. Ular tersebut membawanya ke sebuah gua yang hangat dan terlindung. Di dalamnya terdapat mata air kecil yang jernih dan makanan berupa buah-buahan yang segar. Awan merasa heran, namun ia mulai percaya bahwa ular itu tidak berniat mencelakainya. Hari-hari berikutnya, Awan hidup bersama ular raksasa itu. Ia menamai ular itu dengan sebutan nama Zamrud, sesuai warna tubuhnya. Zamrud ternyata sangat bijaksana dan memiliki kemampuan untuk memahami ucapan manusia. Dengan isyarat dan gerakan tubuhnya, Zamrud mengajarkan Awan cara bertahan hidup di hutan. Ia menunjukkan tanaman yang aman dimakan, cara menangkap ikan di sungai, dan tempat berlindung dari hujan badai. Awan mulai merasa damai di hutan. Zamrud seperti sosok keluarga yang selama ini ia rindukan, melindungi, mendampingi, dan menghibur. Meski Awan kadang-kadang merasa kesepian, ia tidak lagi merasa diinginkan. Namun suatu hari kedamaian mereka diusik. Sekelompok pemburu dari desa memasuki hutan untuk mencari binatang besar yang bisa dijual kulitnya. Mereka mendengar tentang keberadaan ular raksasa dan berniat menangkap Zamrud untuk dijual. Ketika para pemburu mendekati gua, Awan yang sedang berada di dalam bersama Zamrud mendengar suara langkah kaki dan teriakan. Zamrud mengangkat tubuhnya, siap melindungi Awan dari bahaya. Awan yang tidak ingin Zamrud terluka segera keluar dari gua dan berdiri di hadapan para pemburu itu. "Jangan sakiti dia, ular ini tidak berbahaya," teriak Awan dengan suara lantang. Namun para pemburu tidak peduli. Mereka mempersiapkan jaring dan tombak.
membuat Zamrud mengeluarkan desisan tajam. Melihat situasi semakin berbahaya, Awan memohon kepada Zamrud untuk tidak menyerang. "Zamrud, biarkan aku yang bicara. Aku tidak mau ada yang terluka," kata Awan dengan suara gemetar. Dengan keberanian yang luar biasa, Awan mendekati para pemburu dan bercerita tentang bagaimana Zamrud telah menyelamatkan dan merawatnya. Awalnya para pemburu tidak percaya, tetapi melihat keberanian dan ketulusan Awan, mereka perlahan melunak. Salah satu pemburu yang lebih tua akhirnya angkat bicara. "Jika ular ini benar-benar baik seperti katamu, kami tidak akan menyakitinya. Tetapi ingat, hutan ini penuh bahaya. Jangan tinggal di sini sendirian, nak." Pemburu itu menawarkan untuk membawa Awan kembali ke desa. Awalnya Awan ragu, tetapi Zamrud dengan lembut mendorong punggung Awan menggunakan ekornya, seolah ingin berkata, "Pergilah, masa depanmu menanti." Dengan hati berat, Awan akhirnya meninggalkan Zamrud. Sebelum pergi, ia memeluk tubuh besar ular itu dengan terakhir kalinya. Zamrud mengeluarkan desisan lembut, seperti ucapan selamat tinggal. Awan pun kembali ke desa dan tinggal bersama salah satu keluarga yang baik hati. Namun ia tidak pernah melupakan Zamrud. Setiap kali ia rindu, ia akan pergi ke tepi hutan dan memanggil nama ular itu. Meskipun Zamrud tidak pernah muncul lagi, Awan tahu bahwa di suatu tempat di dalam hutan, teman setianya itu masih hidup, menjaga kedamaian alam seperti yang selalu ia lakukan. Dan bagi Awan, Zamrud bukan hanya ular raksasa. Ia adalah simbol kekuatan, keberanian, dan kasih sayang yang tulus. Tahun demi tahun berlalu, Awan kini telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tangguh dan cerdas, berkat keluarga yang mengasuhnya setelah ia kembali ke desa, serta kemampuannya yang ia pelajari dari hidup di hutan bersama Zamrud. Awan membangun kehidupan yang jauh lebih baik. Ia bekerja keras membuka usaha perdagangan hasil hutan yang ramah lingkungan dan perlahan menjadi seorang pengusaha sukses yang dihormati di desa tersebut. Namun kabar tentang pamannya, Pak Bara, kembali menghampirinya. Pak Bara kini hidup miskin dan terlantar. Ladangnya telah rusak karena ia terlalu rakus mengeruk hasil tanah tanpa merawatnya. Tidak ada yang peduli padanya di desa karena sifatnya yang kasar dan tamak. Bahkan ia sering terlihat mengemis makanan dari orang-orang yang dulu ia pandang rendah. Awan mendengar cerita itu dari seorang pedagang yang kebetulan lewat di depannya. Dalam hatinya ia merasa getir. Kenangan masa kecilnya, tangisan, rasa lapar, dan malam-malam dingin di luar rumah muncul kembali. Ada dorongan kecil dalam hatinya untuk membalas dendam. Bukankah ini saatnya Pak Bara merasakan penderitaan yang pernah ia berikan? Namun saat malam tiba, Awan duduk termenung di teras rumahnya. Ia teringat Zamrud, teman setianya di hutan. Zamrud tidak pernah bertindak kasar atau menyerang, meski ia memiliki kekuatan besar untuk melakukannya. Justru Zamrud mengajarkan bahwa kekuatan sejati adalah kasih sayang dan pengampunan. Dengan hati yang mantap, Awan memutuskan untuk mengunjungi pamannya keesokan harinya. Pagi itu Awan berjalan menuju gubuk royot di pinggir desa, tempat Pak Bara tinggal. Ketika ia tiba, ia melihat seorang pria tua yang dulu sangat ditakutinya. Kini duduk lesu di depan pintu rumahnya. Rambut Pak Bara sudah memutih, tubuhnya kurus dan wajahnya penuh kerutan yang mencerminkan penyesalan dan kelelahan. Pak Bara menoleh ketika mendengar langkah kaki Awan. Untuk sesaat matanya membesar penuh rasa malu dan kaget. "Awan," bisiknya pelan, suaranya bergetar. "Paman," jawab Awan singkat. Berdiri tegak di depan pria yang dulu mengusirnya. Pak Bara menundukkan kepala, ia tak bisa berkata apa-apa. Dalam hatinya ia tahu betapa salahnya perlakuan terhadap Awan dulu. Ia tidak berharap dimaafkan, apalagi ditolong. Namun, Awan berkata dengan suara lembut, "Paman, aku datang bukan untuk membalas dendam. Aku datang untuk membantu Paman." Pak Bara menatapnya, matanya berkaca-kaca. "Kenapa kau mau menolongku? Aku menghancurkan hidupmu dulu. Aku pantas menderita." Awan tersenyum tipis.
Aku bisa menjadi seperti ini bukan karena kebencian, tapi karena ada yang mengajarkanku tentang kasih sayang. Jika aku menaruh dendam, aku tidak akan berbeda dari paman dulu. Tanpa banyak bicara lagi, Awan mengajak Pak Bara ke rumahnya. Ia menyediakan makanan, pakaian, dan tempat tinggal untuk pamannya. Awan juga memberi pekerjaan sederhana di salah satu usahanya, agar Pak Bara bisa hidup dengan bermartabat. Hari-hari berlalu, Pak Bara mulai berubah. Ia kini menjadi lebih lembut dan bersyukur atas kesempatan kedua yang diberikan oleh keponakannya. Meski rasa bersalah itu tetap ada, ia menggunakannya sebagai pengingat untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ia belajar dari Awan, bukan hanya tentang kebaikan, tetapi juga tentang pentingnya memperbaiki diri. Awan di sisi lain merasa damai. Ia sadar pengampunan bukan hanya untuk orang lain, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Kini ia tidak lagi dibayangi oleh masa lalu yang pahit, melainkan oleh masa depan yang ia bangun dengan keberanian, cinta, dan ketulusan. Nilai-nilai yang diwariskan oleh sahabat sejatinya Zamrud.